kita yang sudah menyedekahkan harta kita itu jangan lagi kita batalkan. Dengan apa kita batalkan? Bil manni wal adha. Al-mannu itu mengungkit-ungkit balik, bercerita balik. Itu dulu masjid gak akan terbangun kalau enggak saya yang bersedekah sebanyak 1 miliar misalnya. Nah itu namanya al-mannu, mengungkit-ungkit balik prestasi kita yang pernah mendermakan harta ke suatu orang atau ke suatu tempat. Ya. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang kami muliakan, marilah kita perpanjang itikaf untuk mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Bijat Iskandar dari Sinema. Dan perlu kami informasikan bahwa malam besok ada Isya. Malam ini. Nanti malam Sabtu. Jadi ada selawat bersama Habib Haris dan beberapa orang saya dari Juriat Nabi Muhammad hadir. Barangkali kita juga bisa ikut hadir untuk bersalawat bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah adalah seorang mukmin yang paling luhur begitu tertingginya dengan sesama manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh Jumat yang barokah ini, sambil kembali kita melanjutkan i'tikaf kita di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita seputaran ahkam zakat, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat maupun sedekah. Al-Latifatu Ar-Rabi'atu. Kita masuk kepada poin yang keempat yang harus menjadi standar etika kita saat kita menunaikan zakat maupun sedekah. Ayyuzhira ta'isriya'lamu anna fi idharihi targhiban linnasi fil iqtida. Boleh, bahkan sangat dianjurkan bagi kita untuk menampakkan zakat yang kita tunaikan maupun sedekah yang kita bayarkan, tapi dengan satu tujuan, targhiban linnasi fil iqtida. Selama tujuan itu adalah untuk memotivasi orang lain juga untuk ikut ambil bagian untuk mendermakan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu yang harus menjadi tujuan. Bahkan kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karyanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani diberikan syarat satu lagi. Jadi kita dalam dua keadaan itu dibenarkan dalam syariat untuk memberitahu banyak orang amal soleh yang kita lakukan, termasuk juga salah satunya zakat atau sedekah. Apa itu yang kedua? Liduhuriha dari syukrillah ta'ala. Kalau kita menampakkan amal soleh kita kepada orang lain dalam rangka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa'amati ni'mati rabbika fahadis. Menceritakan nikmat sebagai salah satu tanda bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, dalam dua keadaan ini Bapak Ibu, ya, jika tujuannya yang pertama targhiban linnasi bil iqtida'i biha, untuk memotivasi orang lain untuk ikut ambil bahagian beramal soleh sebagaimana yang kita lakukan, dan yang kedua minta bisyukrillah ta'ala, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Para ulama mengizinkan kita, ya, untuk menyebut amal soleh yang selama ini kita rutinkan dalam kehidupan. Namun tanpa kedua keadaan tersebut, baiknya seluruh amal soleh itu dijaga kerahasiaannya, tidak disebut, ya, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Wa yahrisu sirrahu an da'iyati riya bitariqin ladzi sanadhkuruhu fi mu'alajati riya fi kitabir riya. Dan tentu pada saat kita menunaikan sedekah atau zakat kita secara terang-terangan, tetap wajib, ya, kita menjaga kerahasiaan dari amal soleh kita itu ada iyatir riya, dari godaan riya. Pasti Bapak Ibu, orang yang menampakkan amal solehnya lebih berpotensi besar tergoda untuk meriakkan atau menampakkan amal solehnya itu kepada orang lain. Ya, jadi dia punya potensi terpapar dengan riya lebih besar daripada orang yang menyembunyikan amal solehnya. Maka oleh sebab itulah tetap dia harus berkomitmen menjaga dirinya untuk tidak terlalu besar terpapar oleh yang namanya riya. Dengan apa itu bisa dilakukan? Bitariqil ladzi sanadhkuruhu fi mu'alajati riya. Dengan metode-metode bagaimana cara menyembuhkan penyakit riya, ya. Fi mu'alajati riya fi kitab riya. Nanti itu akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali pada saat membahas masalah riya, ya, di dalam jilid yang ketiga pada bab al-muhlikat. Salah satu yang membuat kita binasa itu adalah riya. Maka nanti di situ juga Imam Al-Ghazali memberikan metode-metode bagaimana caranya kita terhindar dari yang namanya penyakit riya. Namun Bapak Ibu,
Kalau mau diamalkan dari sekarang ya silakan. Zikir yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu itu secara garis besar ya metode yang paling ampuh untuk menjaga kita dari semua al-muhlikat, penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit spiritual yang bisa membinasakan kita kelak di hari kiamat, bahkan juga dalam kehidupan dunia ini. Riya salah satunya, hasad yang keduanya, dendam yang ketiganya, mudah marah, tidak mudah mengontrol emosi yang keempatnya, dan lain-lainnya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Faqad qala Allah Ta'ala, ini didasarkan kepada firman-Nya Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kita mau menampakkan sedekah yang kita tunaikan fa ni'mahi, maka lakukanlah itu. Sehingga para ulama tafsir memaknakan kalimat fa ni'mahi itu dengan dua keadaan. Fa ni'mahi itu kalau kita terjemahkan apa adanya, maka baginya. Itu bodus sadaqati fa ni'mahi. Jika ada orang yang menampakkan sedekahnya, maka baginya lah menampakkan sedekah. Dalam keadaan apa boleh kita menampakkan sedekah? Dalam dua keadaan tadi. Targhiban linnasi bil ibtida'i biha, untuk memotivasi orang lain ikut ambil bahagian dalam mendermakan hartanya, atau mimbabi syukrillahi ta'ala, untuk sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tanpa dua itu, maka kembali kepada prinsip awal, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kita sembunyikan, langsung kita berikan kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik kepada kita. Wa dzalika haitsu yaqtadil halu al-ibda, dan itu ya sangat tergantung dengan kondisi yang menghendaki kita untuk menampakkan amal soleh. Nah, jadi Bapak Ibu, amal itu dalam Islam tidak baku, dia boleh berubah sesuai dengan keadaan yang menghendaki. Sampai Bapak Ibu, sholat kita pun tidak baku. Subuh itu sunnahnya memang lebih panjang ayatnya dari sholat yang lain. Ya, Rasulullah SAW dalam berbagai cerita hadis disebut sholat Nabi Muhammad, ya 5 waktu maksudnya ya, sholat 5 waktu Nabi Muhammad itu singkat-singkat. Tapi sholat 5 waktu Nabi Muhammad yang paling panjang itu sholat subuh. Rasulullah bisa mengkhatam surat Maryam dan surat Toha, 2 surat yang bergandengan itu di dalam sholat subuhnya. Tapi itu tidak mesti. Bahkan Rasulullah pernah mempersingkat sholat subuhnya gara-gara beliau ingin menyampaikan suatu hal yang penting. Pernah Rasulullah itu sholat subuh singkat sekali. Kenapa? Karena ada keadaan lain yang menghendaki Rasulullah SAW untuk menyingkat sholat subuhnya pada hari itu. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kemarin sorenya Rasulullah SAW didatangkan mayit. Ya, Rasulullah SAW selalu ingin ikut ambil bahagian untuk mentajikiskan mayit, untuk menfardukan kifayah. Tapi karena kesibukan Rasulullah, akhirnya para sahabat buat komitmen bersama Rasulullah. Kalau memandikan, mendapatkan kuburan itu biar urusannya para sahabat. Rasulullah SAW tidak menyalahkan jenazah tersebut. Nah, didatangkan jenazah itu Bapak Ibu. Rasulullah punya kebiasaan sebelum jenazah disolatkan, Nabi Muhammad tanya dulu, apakah ini jenazah punya utang piutangnya atau tidak? Hal ala sahibikum dainun, apakah sahabatmu ini punya utangnya atau tidak? Kalau dia bilang tidak punya utang, maka Rasulullah langsung menyolatkan jenazahnya. Tapi kalau disebut oleh ahlul baitnya ini mayat punya utang, maka Rasulullah bilang sallu ala sahibikum, kalian sajalah yang sholat kepada mayat ini, saya tidak. Ya, karena Rasulullah SAW tidak akan pernah menyolatkan jenazah yang ada utang piutangnya. Tapi pada hari itu kebetulan mayat ini Bapak Ibu keluarganya sahabat Nabi yang lain, seorang tokoh dari kalangan sahabat Nabi
dari kalangan Ansor yang punya hubungan dekat dengan Rasulullah, namanya Barra bin Azib. Barra bin Azib saat mengetahui keluarganya ini ada utang piutang, maka beliau dengan spontan berkata, "Ya Rasulullah, dainuhu alayya, utangnya biar saya yang tanggung." Maka karena sudah ada yang menggaransi utangnya, Rasulullah SAW menyolatkan jenazah itu. Nah, inilah sebab kenapa dalam budaya kita Aceh, sebelum mayit disolatkan ditanya dulu. Kalau ada yang utangnya kecil bisa dimaafkan apa sudah dimaafkan? Sudah. Kalau utangnya yang besar yang nggak bisa dimaafkan, digaransi dulu. Nanti setelah fardu kifayah dan sampai beberapa hari berikutnya, rumah Ahlul Bait ini terbuka 24 jam untuk menyelesaikan utang piutang yang besar yang belum bisa dimaafkan. Nah, itu cara Bapak Ibu sehingga membolehkan semua orang untuk menyolatkan jenazah orang tersebut. Nah, Rasulullah setelah sholat jenazah ternyata malamnya mimpi Barra bin Azib belum menyelesaikan utang orang tersebut. Didatangi Rasulullah sama sahabat yang sudah meninggal tadi, "Ya Rasulullah, Barra bin Azib ternyata sampai hari ini juga belum menyelesaikan utang piutang saya." Maka setelah sholat subuh, Nabi Muhammad tidak lama itu sholat subuhnya, singkat sekali. Padahal seringnya Nabi Muhammad sholat subuh itu panjang bawa ayatnya. Ya. Maka Bapak Ibu tadi di awal kita katakan, di dalam syariat kita itu cara mengamalkan sesuatu tidak terkunci mutlak. Artinya tidak boleh berubah-ubah sholat subuh panjang terus, tidak seperti itu. Kadang-kadang jika ada keadaan yang memerlukan, Nabi Muhammad menyingkat sholat subuhnya. Setelah sholat subuh pada hari itu Rasulullah SAW langsung bangun dan kemudian tanya, "Ainal Barra, mana si Barra bin Azib? Kemari dia. Kenapa kamu belum menyelesaikan utang piutang saudaramu yang kemarin meninggal dunia?" Nah, itu Bapak Ibu. Jadi haitsu yaqtadil halu al-ibda. Amalan itu jika ada menghendaki keadaan atau keadaan yang menghendakinya, maka kadang-kadang kita tidak bisa menghindar untuk menampakkan sedekah yang kita tunaikan, ya. Imma lil iktida, boleh jadi kita menampakkan sedekah kita itu untuk diikuti oleh orang ramai. Wa imma li anna sa'ila innama sa'ala ala mala'in minan nas. Atau karena boleh jadi Bapak Ibu yang meminta-minta itu dia memintanya di hadapan orang ramai. Misalnya kita sedang duduk di kedai kopi kan sering biasanya sedang ngopi sama kawan, sedang ngobrol sama kawan, itu di ruangan terbuka kedai kopi, semua orang hadir di situ. Nah, ada orang meminta-minta, bahkan dia memintanya tolong don tenggu don kaduoro hana do pajubu. Nah, itu enggak boleh kita. Nanti aja. Waktu nggak ada orang sepi, nanti malam saya bantu. Ya nacar mati, belum nanti sedekah. Nah, enggak boleh itu kita tunda lagi, langsung kita beri. Walaupun di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena keadaan menghendaki itu. Nah, kalau kita melakukan seperti itu pun Bapak Ibu, insya Allah walaupun dilihat oleh orang banyak, tetapi uzur ya dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh syariat, ya. Jadi ditambah lagi kemungkinan yang ketiga, ya, imma lil iktida, boleh jadi untuk diikuti amal kita itu oleh orang lain. Wa imma min babi syukrillah ta'ala, boleh jadi juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Atau juga potensi yang ketiga, imma li anna sa'ila innama sa'ala ala mala'in minan nas, karena yang meminta-minta itu melakukannya di hadapan orang ramai. Ya, tidak mungkin juga kita kemudian menunda memberikan donasi kita, derma kita, sedekah kita, padahal dia membutuhkan pada saat itu juga. Fala yanbaghi an yatruka at-tasadduqu khifatan min ar-riya fil idhar. Dalam kondisi-kondisi tadi Bapak Ibu, fala yanbaghi kata Imam Al-Ghazali, tidak boleh an yatruka at-tasadduqa, tidak boleh kita meninggalkan sedekah khifatan min ar-riya, karena khawatir kita akan riya, ya. Lewat celengan, habis sholat lewat celengan. Bapak Ibu khawatir riya misalnya, ya, padahal
misalnya masjid itu sangat membutuhkan bantuan kita, nah tidak diterima alasan karena kita khawatir riya, sehingga kita tidak mau celengan, tidak mau bersedekah melalui celeng yang lewat di hadapan kita. Bal yang bagi ayat tasaddaqa wa yahfadha sirrahu an riya bi qadril imkan. Dalam keadaan seperti itu kita tetap wajib, ya tetap dianjurkan untuk terus bersedekah sembari ayahfadha sirrahu an riya, berusaha menjaga kerahasiaan dari sedekah kita itu daripada riya bi qadril imkan, sesuai dengan kemampuan yang mungkin kita lakukan. Wa hadza li anna fil idhari mahzuran salisan siwal manni war riya. Nah, Bapak Ibu, ditambahkan lagi oleh Imam Al-Ghazali kemudian, wa hadza li anna fil idhar, dan ini dikarenakan pada saat kita menampakkan derma kita, saat kita menampakkan sedekah kita, mahzuran salisan siwal manni war riya, ya, ada hal yang dicela yang ketiga, ya. Jadi mahzur itu celaan, di dalam syariat disebut dengan mahzur. Jadi selain al-manu war riya, al-manu itu apa? Mengungkit-ungkit balik apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Nah, maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada etika yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi Allah Subhanahu wa taala minta kita yang sudah menyedekahkan harta kita itu jangan lagi kita batalkan. Dengan apa kita batalkan? Bil manni wal adha. Al-mannu itu mengungkit-ungkit balik, bercerita balik. Itu dulu masjid gak akan terbangun kalau enggak saya yang bersedekah sebanyak 1 miliar misalnya. Nah itu namanya al-mannu, mengungkit-ungkit balik prestasi kita yang pernah mendermakan harta ke suatu orang atau ke suatu tempat, ya. Atau al-adha, al-adha sebelum kita beri kita sakiti dulu perasaan dia. Kaji cara pakai bago kerjaan itu, ya, kerja tidak mau, yang pintar cuma minta-minta saja, itu kita menyakiti orang. Lebih baik kalau kita tidak mau memberi, kita diam atau kita minta maaf. Oke, maaf kalau jadi izin. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu. Kalau kita tidak sanggup beri, daripada kita komentari orang yang sudah meminta itu. Ya, itu namanya bil manni wal adha. Allah sendiri yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kita ungkit-ungkit balik, ya, sehingga apa yang sudah kita beri itu batal pahalanya di dalam bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau wal adha, kita sakiti orang yang sudah kita beri dengan mencela dia, ya, dengan mengkritik dia dan seterusnya, ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, pada saat kita menampakkan sedekah kita, selain muncul dua penyakit tadi, al-manu war riya, ya, penyakit mengungkit-ungkit lagi, atau juga riya, ada potensi muncul yang ketiga. Apa itu? Bahwa hitku sirril fakri, yaitu merusak kehormatan orang fakir miskin. Ya, karena kita menampakkannya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan itu jamak seperti itu, ya. Kasih donasi. Setelah itu ada foto saat kita menyerahkan donasi kepada fakir miskin, anak yatim. Dan terpampanglah Bapak Ibu wajah memelas fakir miskin itu di hadapan orang ramai. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Ya, saya termasuk kurang senang Bapak Ibu kalau dalam acara-acara formal di kantor-kantor atau bahkan ketika buka acara buka puasa bersama di hotel, nanti ada diundang anak yatimnya disuruh naik ke atas pentas dan kemudian dibagikan sedekah. Itu kayaknya sedih betul anak yatim itu, karena statusnya naik pentas itu bukan karena prestasi,
tapi karena keyatimannya. Beda orang naik pentas karena prestasi, itu pada saat dia naik pentas itu ada kebanggaan, ya, sehingga dia makin percaya diri. Tapi kalau anak yatim dibuat seperti itu makin luntur kepercayaan dirinya. Ya, saya termasuk kurang senang, ya kurang setuju dengan itu, karena menampakkan atau dalam bahasa kasarnya mengkapitalisasi, ya, wajah kesedihan fakir miskin pada hari itu untuk kepentingan acara kita. Kita buat acara Bapak Ibu supaya nampak hebat, itu acara kita kapitalisasi wajah sedih, wajah prihatin, wajah nelangsa anak yatim fakir miskin di atas pentas yang kita sudah sediakan. Kepada anak-anak yatim kami silakan naik kepada pentas. Waduh, mereka sedih itu rasanya. Coba kita dalam posisi mereka, digituin, ditonton oleh orang banyak, ya sedih pasti kita Bapak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan, ini semoga tidak ada lagi ya, saya mohon mulai dari masjid kita dulu lah. Kalau nanti buka acara puasa bersama, bilang aja, sebut kalau masjid ini berdonasi kepada anak yatim misalnya, atau berdonasi kepada fakir miskin, tanpa harus bawa fakir miskin itu di hadapan jamaah di masjid ini, atau bahkan disuruh naik mimbar satu persatu. Itu betul-betul kapitalisasi kefakiran namanya. Auzubillah misalnya. Semoga mulai dari masjid kita tidak lagi seperti itu. Dan itu kata Imam Al-Ghazali tidak sesuai dengan etika Islam. Nah, maka beliau bilang, wa hadza li anna fil idhari mahzuran salisan siwal manni wal adha. Nah, itu disebabkan karena pada saat kita menampakkan amal soleh kita, ada potensi, ya, sifat negatif yang ketiga selain mengungkit-ungkit kebaikan atau menyakiti orang. Ada potensi yang ketiga, apa itu? Hitfu sitril fakri, ya, kefakiran itu harus disembunyikan Bapak Ibu. Jadi kefakiran itu bukanlah sesuatu yang lumrah untuk dinampakkan. Ya, dalam Islam itu tidak baik kefakiran, kemiskinan, keyatiman, penderitaan. Itu bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, bukanlah sesuatu yang harus diperlihatkan aib dia itu Bapak Ibu. Maka segala sesuatu yang aib kurang tepat kalau dia dinampakkan ke hadapan publik. Nah, tidak tepat itu Bapak Ibu. Kalaupun mau kita bantunya di bawah tangan, tidak usah orang lain tahu. Oh, kalau untuk pertanggungjawaban sekedar dokumentasi di kalangan terbatas. Nah, kalau sekarang kan pertanggungjawabannya di media sosial, padahal tidak butuh. Oh, katakanlah kita butuh yang namanya pertanggungjawaban karena donatur itu minta bukti kalau sedekahnya mereka itu kita sudah salurkan kepada fakir miskin. Cukup dicepret sekali, tapi itu di kalangan terbatas saja Bapak Ibu. Antara kita dengan donatur itu. Di laporan, buat buku laporan, dan tidak usah diupload di media sosial. Bukannya semua peristiwa itu harus kita upload di media sosial. Ingat Bapak Ibu, ada yang namanya aurat. Ya, aurat. Apa itu aurat? Aurat itu sesuatu yang tidak dianggap etis. Ya, sehingga kalau diberi di hadapan muka umum itu menjadi aurat. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Berhubungan suami istri itu ibadah apa enggak? Ibadah. Tapi kalau dilakukan di masjid di hadapan orang ramai, jadi celaan, ya kan? Karena ada orang. Seorang pedagang Bapak Ibu cari duit itu ibadah apa enggak? Ibadah. Karena memang niatnya adalah dagang, ya. Maka pada saat dia menerima uang, tidak usah kita tutup dengan amplop, itu bukan aurat bagi pedagang. Bapak Ibu minum di kedai kopi, beli kopi tanya, berapa ini harganya? 5.000 perak, kita bayar di situ, nampak uangnya, bukan aurat kan? Karena memang orang tujuan dagang itu cari duit, bagi dia bukan aurat. Tapi kalau ada orang kerja sosial, tujuannya bukan cari duit, ya, tapi kita kasih penghargaan kepada orang itu, pengajian misalnya, guru pengajian, kita kasih penghargaan. Kalau Bapak Ibu kasihnya seperti itu terus duit kayak kita beli kopi, itu aurat namanya. Maka dalam tradisi kita itu ditaruh di dalam amplop, ya. Karena itu aurat Bapak Ibu.
Kalau itu dinampakkan jadi masalah, tapi kalau itu ditutup tidak menjadi masalah. Ya, kayak kita berhubungan suami istri di rumah dalam kamar tidak menjadi masalah, aurat. Tapi kalau kita melakukannya di hadapan publik, masalah besar. Ya, Bapak Ibu jual beli kopi atau beli baju, nggak usah uangnya diamplopkan karena memang pedagang itu tujuannya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu kasih ya amplop kepada orang yang kita hormati, ya, tanpa kita amplopkan uang yang kita kasih itu aurat bagi dia. Nah, ini keadaan-keadaan seperti ini harus menjadi bahan bacaan kita, ya. Karena makin kemari Bapak Ibu kayaknya orang kita makin kurang sensitif, sosialnya itu kurang. Ya, dengan mudah saja dia menyalurkan bantuan, tetapi auratnya anak yatim itu dipapar. Aurat itu bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya kemaluan sampai batas pusat, itu bukan itu aja. Ada juga aurat sosial, aurat spiritual. Sholat tahajud itu Pak, aurat itu apa bagi sholat tahajud? Dinampakkan kepada orang lain. Kenapa demikian Ustaz? Karena sholat tahajud itu karakternya dilakukan dalam keadaan sunyi di tengah malam. Maka kalau sholat tahajud itu dilihat oleh orang ramai, maka sudah kita nampakkan aurat kita itu, aurat sholat kita kepada orang lain. Begitu juga saat kita menyalurkan sedekah, anak yatim itu punya aurat. Apa aurat anak yatim itu? Kehormatannya adalah auratnya. Fakir miskin ada aurat mereka. Apa aurat mereka? Kehormatan mereka adalah auratnya. Wajib kita jaga aurat mereka, Bapak Ibu. Bukan aurat tutup dari pusat sampai ini ya, sampai lutut atau sampai lutut, itu bukan itu, tapi aurat kehormatan mereka yang harus kita jaga. Tidak boleh kita kapitalisasi itu untuk kepentingan kita. Fa innahu rubbama yata'adda bi ayyura fi suratil muhtaj. Dan boleh jadi yang namanya fakir miskin, anak yatim, kaum janda, yata'adda, mereka sangat tidak nyaman, ya, sangat tersakiti, bi ayyura fi suratil muhtaj, dilihat oleh orang ramai dalam keadaan wajah yang penuh prihatin, wajah yang berkebutuhan. Kita nggak suka Bapak Ibu. Kalau kita nggak suka, bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu kepada saudara kita? Sekarang keadaannya kita balik Pak. Bapak-bapak ini yang sering berdonasi, kemudian dibuat seperti itu oleh orang banyak. Kan kita sering berkebutuhan Pak ya, karena kita kan makhluk sosial. Misalnya Bapak Ibu ini bisnismen. Bapak Ibu ada satu pekerjaan yang boleh jadi kita akan dapat pekerjaan itu, tapi untuk memastikan itu kita harus silaturahim, harus lobby-lobby lah. Nah pertanyaan saya, lobby-lobby Bapak itu kepada pihak yang akan memberi pekerjaan Bapak itu dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi Pak? Karena itu aurat. Kita aja lakukan itu sembunyi-sembunyi. Selama itu dilakukan sembunyi-sembunyi, baik-baik saja. Nggak usah dicerita sama orang lain. Ma desya pengantiku, betanya makin bertanya makin ke desya. Nah kok bisa seperti itu jawabannya? Kata Rasulullah, bukan kata saya Bapak Ibu. Kullun nasil mu'afa ilal mujahirin. Semua orang dimaafkan selama dia tidak menjiarkan apa yang dia lakukan aja lah. Lobby-lobby itu lakukan. Tapi itu orang pada orangnya, tidak usah diceritakan sama orang lain. Cukup kita dengan pihak yang kita lobby aja yang mengetahui. Udah yang lain tidak usah tahu. Itu Pak kita butuh, kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya kita kan sering bilang Pak, tidak boleh kita menyogok, bukan lagi sogok itu terlalu kasar ya, melobi-lobi untuk melewatkan anak kita. Tapi Bapak Ibu, saya 2 tahun jadi Wadek 1 itu. Saat saya duduk di Wadek 1 itu, hampir seluruh jamaah saya datang bukan lagi tanya agama Pak. Ustaz, nah peluang anak lu tamu sabuk Pak fakultas kebetulan fakultas saya waktu itu termasuk bergengsi, fakultas saya dan teknologi. Saya jadi Wadek 1-nya di situ Pak.
Datang itu. Selama itu dilakukan dalam bawah tangan, Pak, ya, nggak ada orang lain tahu, baik-baik aja ya. Dan nggak usah diceritakan sama orang lain. Nggak masalah itu, Bapak. Kulun nasil ma'afa ilal mujahirin, semua kita diampuni sama Allah selama kita nggak narang-narangin itu kepada orang lain. Ya, selama kita nggak sampai saya lewat itu gara-gara dibantu sama Ustaz Nizarnya, buka aib sendiri. Itu namanya buka aib sendiri. Nah, kita Bapak Ibu dalam keadaan butuh seperti itu, tidak mau lobi-lobi kita itu diketahui oleh orang banyak. Bagaimana mungkin sekarang kita mau orang yang butuh bantuan kita itu diketahui kalau dia memang sedang membutuhkan uluran tangan banyak? Jangan Bapak Ibu. Ya, kalau bisa jangan lagi dilakukan ya. Silakan bantu fakir miskin, tapi tidak usah disebut siapanya, orangnya. Bahkan kemarin waktu COVID, nauzubillah, waktu COVID itu Pak, kan ada bantuan dari pemerintah ya, tapi harus tempel di depan rumah itu. Tahu ya? Tempel stiker orang fakir miskin berkebutuhan. Ada itu. Saya lihat di beberapa kampung itu ada itu. Rumah ditempel itu. Syarat boleh mendapatkan bantuan itu rumahnya ditempel dulu, kemudian difoto itu. Masya Allah. Sehingga semua orang tahu satu kampung itu beliau ini fakir miskin. Tidak boleh Pak, fakir miskin itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan. Itu penyakit itu fakir miskin itu. Ya, yang harus kita bantu. Dan tidak boleh orang lain tahu. Kayak kita punya penyakit, kita tidak mau orang lain tahu. Ya, maka kode etik dokter itu kan nggak boleh membuka rahasia pasiennya, Pak. Nah, boleh bagi dokter itu. Nah, ini menjadi standar etika kita ya. Semoga ke depan kita bisa seperti itu. Ya, tidak ada lagi lah di Aceh itu kalau membantu fakir miskin, mesti pula fakir miskinnya dibawa ke tempat acara. Tidak mesti Bapak Ibu. Cukup disebut saja kita sudah membantu fakir miskin di kampung A, di kampung B sebanyak 10 juta rupiah masing-masing kampung. Semoga sedekah Bapak Ibu kepada fakir miskin itu bermanfaat ya, dan juga bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin itu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Misalnya seperti itu ya. Faman abhara su'al awwaladhi hataka sitra nafsihi. Barang siapa yang menampakkan ya apa yang telah dia lakukan, dia meminta, dia membutuhkan, tetapi dia kemudian menampakkan hal tersebut kepada orang lain, fahuwal ladzi hataka sitra nafsi, dialah yang merusak kewibawaan dirinya sendiri, dialah yang merusak harga dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya hajat silakan lakukan silaturahim, tapi tidak usah orang lain banyak tahu, ya, diam-diam aja. Bapak Ibu kepingin anaknya lewat ke fakultas kedokteran misalnya, ya, tapi kita tidak terlalu yakin anak kita ini mampu apa enggak, ya. Bapak Ibu kebetulan kenal dekat sama Pak Rektor, udahlah hari raya bawa sekilo minimal kan, bawa sirup cap patung 5 biji, ya, kasih ke Pak Rektor, duduk situ. Di akhir pembicaraan bilang, Pak, ini tolong anak saya ini minat sekali dia jadi dokter seperti kakaknya, tapi kayaknya kemampuannya agak kurang, coba dibantu-bantu lah Pak, siapa tahu bisa lewat ya. Dilakukan itu Bapak Ibu, tapi jangan diketahui orang lain selama tidak diberikan duit. Kalau sudah dikasih duit di awal, itu namanya riswah. Nah, tapi kalau tidak diberi duit, Bapak Ibu hanya sekedar bertamu seperti itu namanya masih silaturahim. Tapi karena ada boncengan niat, maka jangan dilakukan itu terang-terangan. Ya, khawatirnya kalau dilakukan itu secara terang-terangan, aurat kita terbuka ya sama banyak orang. Dilakukan itu secara rahasia saja antara kita dengan orang tersebut. Selama kita tidak memberikan uang kompensasi kepada kelulusan anak kita. Kalau itu diberikan riswah namanya. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, pengalaman saya waktu saya jadi wadih itu banyak itu datang jamaah. Ya. Akhirnya semua nomor yang dikasih itu lewat Pak. Sebenarnya lewat sendiri, tidak ada saya urus itu. Lewat sendiri, anaknya memang pintar itu, lewat sendiri. Ya. Seminggu kemudian setelah pengumuman telepon lagi jamaahnya. Ustaz, saya mau ketemu sebentar. Ya Pak, boleh datang aja ke rumah, datanglah.
Ya, ada yang bawa kue, ini Pak Ustadz terima kasih sudah lewatkan anak saya. Saya bilang, anak bapak itu lewat sendiri karena pinter. Bapaknya aja meragukan kemampuan anak sendiri. Ya kan, orang tua biasanya Pak sering underestimate sama anaknya. Karena bagi orang tua anaknya itu tetap anak kecil Pak. Walaupun anaknya sudah doktor, sudah hebat, bagi orang tua si anak sehebat apapun dia, dalam pandangan orang tua itu anak masih anak kecil. Di masa saya jadi wadah itu ada satu orang Pak, dosen IT itu. Nah, kebetulan bapaknya ini jamaah saya di Mesra Agung, jamaah dekat sekali. Tiap pagi itu ngopi sama saya itu. Anaknya ikut tes PNS calon dosen. Anaknya pinter, S1 S2-nya di ITB. Bagaimana nggak pinter itu kan? S1 S2-nya di ITB itu jarang-jarang orang kita bisa lewat S1 S2 di ITB. Beasiswa lagi Pak, bukan biaya sendiri. Karena pinter. Selain pinter, soleh lagi anaknya. Kebetulan anak beliau ini jamaah pengajian saya di Bulekar ini, karena tinggalnya di daerah itu. Selain pinter, jago karate lagi Pak. Nah, jago karate anaknya. Tapi orang tuanya ini tidak percaya diri sama anaknya. Anak saya itu masih kecil, Pak Ustadz, dia nggak tahu apa-apa. Padahal anaknya pinter. Orang paling hebat anaknya itu di kampus itu ya anaknya itu. Nah, waktu tes anaknya paling tinggi nilainya itu. Ya, tapi tetap bapaknya underestimate. Tolong jaga anak saya Pak Ustadz. Anak saya itu nggak bisa apa-apa. Saya bilang, Pak, anak bapak itu orang paling hebat. Di mata bapak dia anak kecil selalu karena dia bapak ibu asuh dari kecil sampai dia besar. Tapi di mata kami dia panutan. Nah, itu ya ada pola-pola hubungan ya antara orang tua dengan anak, yang pola hubungan itu tidak dimiliki oleh sesama kolega atau oleh atasan bawahan di tempat yang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada subuh kali ini. Ya, semoga dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya kepada kita semua, dan kemampuan yang membaca keadaan, yang membaca situasi, yang merasa-rasa menimbang-nimbang ya, itu salah satu kemampuan nubuat yang dimiliki oleh Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang jernih jiwanya, hanya orang yang bersih pikirannya, Bapak Ibu, mampu bertutur kata sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi. Hanya orang yang bersih jiwanya, bersih pikirannya, yang bisa bersikap sesuai dengan keadaan yang menghendakinya. Ada keadaan-keadaan yang menghendaki kita diam, maka kita diam. Ada keadaan-keadaan yang mengharuskan kita bicara, maka kita harus ambil bagian berbicara pada saat itu. Ada keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan kita mengintervensi, maka kita biarkan keadaan itu seperti itu adanya. Tapi ada keadaan-keadaan yang kalau kita tidak intervensi, keadaan itu makin buruk, maka kita masuk dalam keadaan tersebut. Nah, ini semua kecerdasan membuah, Bapak Ibu. Ya, Nabi Muhammad punya kecerdasan itu. Tasawuf, ya salah satu kepentingan ilmu tasawuf, mendidik kita ya untuk bisa memposisikan diri baik dalam semua keadaan ya, sehingga kita tidak salah bersikap, tidak dimakan, tidak ditelan oleh keadaan itu sendiri. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Set. Ya, bismillah.